Saya di sini, dua. Di sini. Nah. Loh, Masnya di mana? Di situ. Oh. Kan nggak, Pak? Emang kenapa ketukar? Karena yang satu selipar. Oh iya, nggak apa-apa. Tempatnya bagus ya. Enak rasanya. Namanya jam 12 malam belum makan. Tapi kalau nasinya doang emang agak asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Kepo Review. Nah, kali ini saya akan mudik ke Pacitan. Saya ingin menggunakan bis dari Agung Sejati. Sebetulnya saya udah memilih Agramas, tapi ada masalah waktu itu. Masalahnya seperti apa? Kita ikutin yang satu ini dulu. Jadi sebulan lewat malah saya coba untuk cari kursi kosong di Agramas, baik itu double decker maupun yang langsung ke Pacitan terminal. Ternyata saya udah kehabisan. 1 bulan saya udah kehabisan, itu yang double decker. Nah, kalau yang langsung ke Pacitan, yang kelasnya itu super eksekutif, itu masih ada. Tapi sekali lagi, tinggal deretan belakang. Berhubung saya bersama istri, kayaknya istri kurang berkenan kalau agak di belakang. Saya akhirnya cari pembanding lain, PO apa kira-kira yang bisa menggantikan Agramas nih gitu kan. Nah, kenapa saya pilih Agung Sejati? Karena Agung Sejati itu kabarnya bisa sampai Baturetno. Nah, Baturetno itu lebih dekat ke Pacitan ya. Biasanya memang saya naik itu ke Jogja dulu, kemudian nyambung travel yang memakan waktu sekitar 3-4 jam. Alasan kedua, saya lihat di YouTube double deckernya ya, itu kursinya menarik gitu. Saya lihat ulasannya juga oke, bisnya juga kelihatan bersih. Akhirnya saya coba Agung Sejati. Nah, gimana perjalanannya? Ini dia. Kami menggunakan taksi online menuju Terminal Parung. Saat itu, matahari sedang terik-teriknya sampai di dalam mobil ber-AC pun agak terasa panas. Perjalanan dari tempat kami, yaitu Pamulang, memakan waktu 40 menit sampai ke tujuan. Dan kami diberitahu oleh kru Agung Sejati bahwa jam keberangkatan dimajukan menjadi jam 3 sore. Tadinya jam 4 sore. Bisa masuk ya? Oh ini aku baru tahu sih. Oh banyak juga. Belum pernah ya? Belum. Saya juga termasuk baru nih kesini. Aku taunya mobil yang kecil-kecil bisnya. Iya. Kita lihat. Nah, di sini ada beberapa bis parkir yang siap jalan. Ada juga bis yang masih beristirahat yang ada di belakang. Seperti bis Laju Prima ini contohnya. Laju Prima merupakan bagian dari Hiba Group. Lalu di belakangnya ada bis Handoyo jurusan Jogja Lebak Bulus kelas eksekutif. Dan itulah dia, bis Agung Sejati tipe Noah yang akan kami tumpangi pukul 3 nanti. Bis double decker Agung Sejati sendiri punya 2 tipe, yakni tipe Arrow dan tipe Noah. Kalau yang kita naiki yaitu tipe Noah, kedua lantainya dipergunakan untuk penumpang. Sedangkan yang tipe Arrow, lantai satunya dipergunakan untuk angkut barang, bahkan kendaraan bermotor. Kalau kita lihat bis-bis yang di belakang saat ini, Agramas termasuk banyak ya.
Dan saya suka nih yang ini nih. Bis yang masih tergolong baru ini kelihatan gagah banget. Agramas jurusan Parung Malang berbodi Jetbus 5, bersasis Volvo dan bawaan karoseri Adiputro. Kayaknya ini harus dicobain someday. Kemudian ada juga double decker jurusan Wonogiri yang sedang dibersihkan. Cakep ya. Di depan ada Pandawa 87 Suite Class jurusan Parung Jogja yang masih tergolong baru. Mungkin belum ada setahun ya. Bis yang cocok untuk kaum rebahan ini bersasis Mercedes-Benz 1626 dan sudah dilengkapi oleh air suspension. Nah, di belakangnya ada bis Bima Satya yang kemarin sempat ngilang-ngilangan nih. Bis double decker yang berbodi Jetbus 3 SDD ini jurusan Parung Purwantoro. Nah, ini nih bis yang gak bagus dilihat selama bulan puasa. Karena warnanya itu selalu mengingatkan saya sirup strawberry susu. Yap, inilah dia bis Kencana double decker jurusan Parung Jepara. Akhirnya, bis telah siap untuk melakukan perjalanan. Segera kru memanggil para penumpang untuk naik ke dalam. Ini tak? Ya. Aku aja. Masnya udah langsung naik aja. Ya. Berapa, Pak? Saya di sini, dua. di sini. Ah. Loh, Boleh. Masnya di mana? Di situ. Oh. Boleh nggak, Pak? Boleh. 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 Masnya di sini kan? Iya, di situ. Emang kenapa ketukar? Karena yang satu selipar. Oh iya, nggak apa-apa. Saya malah ininya ini awalnya. Oh. Nggak dapet. Iya. Iya. Selimut dan bantal di sini hanya sekedar dilipat dan diletakkan. Tirai jendela pun masih dalam keadaan tertutup ketika kami masuk. Tapi ya saya maklum karena ini kan situasi mudik lebaran, jadi bis hampir-hampir kayak TikTok. Sekarang ayo kita lihat ke lantai atas. Kursi di atas itu berjumlah 28 dan di depannya memakai leg rest paten yang sekaligus bisa buat nyimpan alas kaki di dalamnya. Belum nyala AC-nya Pak ya? Panas banget loh. Panas, Pak. Ini emang nggak ini tuh? Nggak, cuma angin doang ya? Baru nyala kayaknya mesinnya. Walaupun pemandangan di kursi depan paling bagus, namun ruang kakinya juga terbatas sama kayak kursi di bawah. Jadi paling kakinya harus naik ke atas ya, ke dashboard. Di sini juga disediakan dispenser air panas, aqua botol, cemilan seperti pop mie dan biskuit, serta teh dan kopi. Nah, sekarang ayo kita coba lihat ke belakang. Di belakang itu ada ruang istirahat kru dan ruang merokok. Ini nih ruang istirahatnya atau biasa disebut dengan kandang macan. Dan ini ruang merokoknya. Masuknya agak susah karena saya emang besar badannya dan tinggi ya. Tapi begitu masuk kok nyaman ya. Terus karena ini kelihatannya bisnya baru belum lama nyala ya mesinnya. AC-nya tuh masih belum berasa. Cuman kalau di sini adem loh. Ini kan ruang buat ngerokok ya. Tapi lubang ventilasinya kemana ya? Oh ini ke sini nih. Ini buat matiin puntung rokoknya kelihatannya di sini ya. Terus di bawah sini sih nggak ada apa-apa, cuman ya gitulah. Kondisinya sih tadi seperti yang diceritakan sama agennya bahwa macet ya, perjalanan dari sana ke sini itu yang biasanya sampai mungkin pagi sudah standby di Parung, sekarang itu tadi aja nyampe jam 12 siang, setengah 1 malah katanya. Jadi kalau ya wajar sih kalau untuk masih mau bedah-bedahin bis gitu, membersihin atau apa segala macam, waktunya sempit kan
sana mereka juga butuh istirahat. Capek banget, tadi saya juga ngeliat sempet datang dulu meninjau bisnya sekitar jam 12-an ketika saya baru sampai. Tapi saya ngeliat krunya tuh pada kelelahan, jadi udahlah mendingan saya ambilnya sekarang aja. Ya untuk kebersihan sih ya gitu, karena kondisinya buru-buru dan nggak kondusif lah untuk kita nilai secara maksimal gitu. Malum namanya juga lebaran kan. Ini adalah penampakan toiletnya, teman-teman. Ya, well, biasa aja ya. Alhamdulillah, setelah nunggu 1 jam lebih berpanas-panas ria di Terminal Parung, akhirnya bisnya berangkat. Untuk duduk di sini sendiri, seperti yang teman-teman lihat ya, saya dengan yang ukuran besar, badan besar, termasuk nyaman duduk di sini. Ini tuh sama kayak kursi yang ada di bis Indoren kalau nggak salah, bentuknya hampir sama, tapi ini lebih agak narrow sedikit, cuman bisa menopang lebar badan saya yang cukup besar. Dan saya sih saran pada teman-teman, kalau naik bis yang tipe seperti ini, duduk di bawah itu di deretan nomor 2 lebih enak. Kakinya tuh lebih lega gitu ya, seperti yang kita lihat nih gambarnya. Kaki itu bisa selonjoran lebih maju ke depan. Kalau misalnya duduk di depan saya ini, yang barusan saya pertama duduk itu, menang ke sinerinya ya, pemandangannya tuh lebih luas gitu, kaca semua. Kalau saya sih suka, cuman sayangnya itu aja, kakinya mentok. Untuk medianya ya, untuk hiburannya biasa aja sih kalau saya lihat TV dan film-filmnya seperti yang kita lihat sekarang. Ya, kita masuk ke terminal bis Pondok Cabe. Tuh ada bis Sinar Jaya di situ yang nunggu. Terus di sini dia langsung keluar lagi. Mungkin karena nggak ada yang naik dari sini. Sebenarnya yang naik dari sini kita ya, saya sama istri. Tapi karena kita berubah naiknya di Parung, jadi mereka cuma mentok di sini. Kalau misalnya ada yang naik, mungkin mereka masuk ke dalam kali ya. Teman-teman kalau yang tahu bisa cerita di kolom komentar. Loh yang naik dari sini. Pada mau kemana aja ini ya? Di dalam kabin ternyata cukup senyap. Suara-suara kendaraan di luar cukup teredam dengan baik. Suara-suara yang bersifat teknikal bis juga hampir tidak terdengar. Enak ini buat istirahat ya. Selain nunggu di depan Agen Agung Sejati, bis juga nunggu penumpang di pintu tol. Mungkin ini penumpang yang terlambat ya. Selain di Pasar Rebo, bis juga ternyata berhenti sangat lama di Bekasi. Ada apakah gerangan? Karena hampir 1 jam di situ. Oh, ternyata ban bisnya bocor. Ban segede gitu, tentu penanganannya butuh waktu. It's okay. Jadi harus diganti dulu nih, kita nunggu. Alhamdulillah waktunya berbuka puasa.
Saya sempat beli gorengan tadi di Pasar Rebo karena cukup lama berhentinya. Jadi, kita berbuka dengan itu. Setelah selesai berbuka puasa, kita lanjut menikmati perjalanan malamnya. Tentu tidak lupa sholat maghrib. Sekitar jam 9-an, pramugaranya membagikan menu makanan kepada para penumpang supaya kita bisa milih apa yang akan kita makan nantinya. Ini saya mau ini aja, nyoba nasi goreng ya. Nasi goreng. Ya. Minumnya es teh manis ya. Hampir jam 12 malam, kami mampir ke rumah makan Lumbung Padi untuk makan malam. Saya akuin tempatnya bagus loh. Apa karena malam ya jadi kelihatan lebih bagus dan menarik? Soto minta tambahnya sini ya. Bapaknya mau soto apa nasi ayam atau ikan? Enak rasanya. Namanya jam 12 malam belum makan. Kalau dari tampilannya menarik ya. Rasanya juga lumayan kok. Cobain deh. Tapi kalau nasinya doang emang agak asin. Mesti ditambah ininya. Ini apa? Ayam. Porsinya termasuk banyak ini. Apalagi untuk ukuran makan tengah malam. Kurang ada manisnya dikit. Iya benar, kalau ada rasa manisnya nampol banget ini enaknya. Kalau dari segi penyajian bentuk makanannya 9 ini. Tadi saya juga ngeliat nasi daging bulgogi, dikemasnya, di bentuknya tuh cantik loh. Kalau istri saya mesen yang empal, kalau secara tampilan biasa aja. Tapi kalau rasa nggak tahu. Ini enak gak sih? Biasa. Oh biasa. Setelah makan, kita kembali meneruskan perjalanan dan ternyata saya dapat informasi bis ini akan menurunkan kita di Wonokarta, bukan Baturetno. Nah, dari situ ada bis yang telah menanti untuk meneruskan perjalanan kita ke Giriwoyo, which is lebih dekat ke Pacitan ketimbang Baturetno. Lewat belakang itu aja, Pak. Ini Giriwoyo. Iya. Kalau mau ke Pacitan enaknya Giriwoyo aja daripada Semarang. Makasih, Pak. Ya, beginilah suasana di dalam bis. Jadi kami menempati kursi seadanya saja yang kosong. Alhamdulillah cukup banyak tadi yang turun, jadi bisa kita tempati kursinya. Walaupun agak-agak ke belakang ya. Kaki saya mentok di sini. Tapi nggak apa-apa, masih nyaman. Perjalanan kita saat ini menelusuri pinggiran Waduk Gajah Mungkur. Sayangnya di luar tuh masih gelap ya, jadi kamera nggak begitu jelas menangkap. Padahal menarik loh pemandangannya. Ini ya. Luas banget.
yang saya seneng dari tadi, dari bis pertama pun, memang kalau yang bis pertama itu aksesnya sempit ya, masuk sempit. Tapi begitu di dalam nyaman. Nah yang ini, yang kedua ini malah lebih lebih aneh lagi. Lega loh, lega. Terus nyaman, kursinya juga enak tuh. Ada sandaran tangannya. Terus ada sandaran ininya juga dan dibuatnya seolah-olah kayak mewah gitu. Memang nggak terlalu bersih, tapi kalau kita duduk berlama-lama di sini tuh nyaman, nggak masalah. Dan ada soket listriknya. Terus ini adalah exhaust-nya. Ini juga ada gantungan baju di sini karena memang di belakang saya itu adalah tempat tidur kru atau kandang macan ya. Kenapa ya? Toilet dipasang wallpaper segala, gambar Hello Kitty pula. Tapi kalau dilihat kayaknya cukup bersih ya toiletnya. Colokan ya? Iya. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dari Wonokarta, akhirnya kita sampai di daerah Giriwoyo, tempat tujuan kami kalau mau ke Pacitan. Perjalanan yang seru menggunakan bis transit melewati jalan yang tidak rata sehingga terombang-ambing memberi kesan yang menarik selama perjalanan. Nah teman-teman, akhirnya kita sampai di Giriwoyo setelah naik bis transit tadi ya dari Wonokarta atau Wonogiri. Perjalanan tadi kurang lebih 1 jam dan perjalanannya luar biasa, bikin agak mabok karena jalannya gitu. Beda dengan jalanan yang di Jogja ya, itu 1 jam. Dan ada informasi lagi bahwa sebenarnya kalau kita naik yang angkatan pagi dari Parung itu bisa langsung ke Giriwoyo. Kalau kita kan tadi double decker, kita harus transit dulu di Wonokarta atau Wonogiri baru nyambung ke sini. Tuh, bisnya itu yang angkatan pagi sama kayak tadi, Golden Class Super Executive Seat 26. Cuman bermesin depan kata masnya yang jaga di sini. Ini tempat kumpulnya Agung Sejati nih, kalau penumpang naik turun juga di sini. Nah, terus ada informasi pula bahwa setelah Lebaran akan ada trayek menuju ke Pacitan langsung. Dari mana? Dari Parung, Pasar Kemis, dan Ciledug. Nah, bis yang digunakan yang udah jelas itu saya tanya adalah bis Super Executive Golden Class yang tadi. Tapi tadi pramugara double decker juga bilang bahwa ada juga suite kombi. Saya nggak tahu, mungkin di antara yang Pasar Kemis atau Ciledug bisnya beda, mungkin. Nah, kita bisa nyobain tuh ntar. Perjalanan otomatis lancar banget tadi dari Parung sampai sini tuh kita berangkat jam 3:15, 3:15-an lah gitu, sampai sini jam 6:40 ya tadi. Itu kurang lebih 15 jaman dan nggak ada macet sama sekali, alhamdulillah. Kita perjalanan lancar. Oh, ada paling kendala tadi sempat bannya bocor. Kita terhenti hampir 1 jam. Nah, berarti sebenarnya bisa lebih cepat lagi nyampe ke sini. Nah, buat teman-teman, jadi kalau yang mau ke Pacitan langsung kelak akan ada 2 PO ya, yang setahu saya sejauh ini, yaitu Agung Sejati dan Agramas. Agramas ada tuh yang dari Parung, Pondok Cabe langsung ke terminal Pacitan. Saya belum nyobain tuh, ntar pengen nyobain juga sih. Oke, untuk sekarang paling saya tinggal nunggu jemputannya datang. Perjalanan dari sini ke Pacitan kurang lebih 1 jam juga. Kita akan menuju Punung, kemudian Sedeng, baru masuk ke kota Pacitan, ke kota Pacitannya. Buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih banyak. Dan yang sudah subscribe juga terima kasih. Mudah-mudahan terbantu dengan informasi kali ini. Mohon maaf lahir dan batin. Salam untuk seluruh keluarga dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kepo Review berikutnya.